Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz 1 surah Al-Baqarah, dan terakhir kita sudah membaca sampai ayat 50 ya. Nah, jadi sekarang ayat yang ke-51. Baik, silakan baca Faisal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz wa'adna Musa 40 lailatan thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum dhalimun. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa 40 malam. Kemudian kalian menjadikan anak sapi sebagai sesembahan setelahnya, dan kalian orang-orang yang zalim. Wa harfu istisna, wa ataf apa istisna? Ini istinaf aja. Istisna. Iz dzaraf wa adna fi'il madi, fa'ilnya na, Musa maf'ulun bih, arba'ina lailah, apa nih Ustaz? Maf'ul juga. Arba'inanya maf'ul yang kedua. Maf'ul yang kedua, lailahnya Apa kalau kayak gini namanya? Tamyiz ya. Tamyiz. Tsumma ataf ittakhaztum fi'il madi, fa'ilnya tum, al-ijla maf'ulun bihi, min ba'di jar majrur, hi mudhof ilaih, wa harfu ataf, antum mubtada, dzalimun khabar. Taib, ya, baca tafsirnya. Wadhkuru ni'matana 'alaikum hina wa'adna Musa 40 lailatan li'inzalit Taurati hidayatan wa nuran lakum fa idza bikum tantazihuna fursatan Tantahizuna fursata giyabihi hadhil maddata qalilata muddata qalilata wa taj'aluna al-ijla allazi sana'tumuhu bi aidikum ma'budan lakum min dunillahi wa hadza asna'ul kufri billahi wa antum zalimuna bittikhadhikumul ijla ilahan. Nah. Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika kami telah berjanji kepada Musa 40 malam untuk menurunkan Taurat sebagai petunjuk dan cahaya bagi kalian. Maka apabila kalian memanfaatkan kesempatan, dia apa Ustaz?
Ya, kesempatan gap itu kan artinya tidak ada ya. Iya. Jadi menggunakan kesempatan ketiadaan Nabi Musa. Oke, ada oh, ketiadaan Nabi Musa pada waktu yang sedikit ini. Hmm. Dan kalian menjadikan anak sapi yang kalian buat dengan tangan kalian sendiri sebagai sesembahan bagi kalian selain Allah. Dan ini merupakan kufuran yang paling keji kepada Allah. Dan kalian orang-orang yang zalim menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafika barakallahu iyyaka. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam. Jadi urutan kejadiannya setelah Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya Bani Israel diselamatkan dari kejaran Firaun, maka Nabi Musa diminta untuk uzlah, untuk menyendiri ya. Untuk menyendiri selama 40 malam. Untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Taurat ya. Namun ya kepergian Nabi Musa ini yang hanya sebentar saja, hanya 40 malam, ya bukannya dimanfaatkan dengan mengisi waktu, mengisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka baru saja diselamatkan dari kejaran Firaun. Yang kalau sekiranya Allah tidak menyelamatkan mereka, tentu mereka akan binasa. Bagaimana tidak, sedangkan depan mereka ada lautan, di belakang mereka ada Firaun yang siap membantai mereka. Lalu Allah dengan kasih sayangnya menyelamatkan kaum Bani Israel dan membinasakan Firaun dan bala tentaranya. Logika kita harusnya kalau seseorang baru diberikan nikmat yang luar biasa berupa kehidupan, karena mereka diselamatkan dari kematian, harusnya ini menjadikan mereka makin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah burhan ya, bukti nyata. Benar-benar bukti yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Ya. Harusnya ini menjadikan mereka makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, makin percaya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menunjukkan bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang dasar ya orang Bani Israil ini adalah umat yang pembangkang dan kita saksikan sampai zaman sekarang ya. Orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang sangat ingkar, orang-orang yang sangat merusak di muka bumi. Ya mereka memanfaatkan kepergian Nabi Musa alaihissalam ini ya dengan summa takhatumul ijla min ba'di. Kemudian kamu atau kalian mengambil ya patung anak sapi min ba'dihi ya setelah kepergian Nabi Musa ya, sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikisahkan ya pada waktu itu ada seseorang dari kalangan Bani Israil yang membuat patung ya yang terbuat dari emas. Dan patungnya ini membentuk anak sapi. Kemudian si pembuat patung ini membuat sedemikian rupa sehingga kalau ada angin, ya angin yang memasuki atau lewat ke patung tersebut, maka patung tersebut akan mengeluarkan bunyi, ya seperti seruling lah. Jadi kalau ada angin, dia akan bunyi. Lalu mereka pun takjub dengan patung ini dan menjadikan patung ini sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan kepada mereka wa antum zalimun, dan kalian telah berbuat zalim. Karena kezaliman yang paling besar di muka bumi ini adalah apabila seseorang menyekutukan Allah dengan ya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya kita tahu bahwasanya orang yang mengganggu
orang lain itu disebut sebagai zalim. Ya, orang yang merusak ya rumah tangga orang lain disebut sebagai orang yang zalim. Orang yang berbuat kerusakan di muka bumi disebut sebagai orang yang zalim. Dan bentuk kezaliman yang paling besar dalam Islam adalah syirik, ya, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ajaibnya dilakukan oleh kaum yang baru saja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya kejadian tersebut membuat mereka berpikir, ya, membuat mereka ya benar-benar merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya bukti-bukti nyata yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri tidak juga menjadikan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung dari sikap yang semacam ini, ya. Ini namanya kufur nikmat, ya. Diberikan kenikmatan bukannya bersyukur dengan cara mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, tapi malah melakukan kezaliman yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan kesyirikan. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-52. Ya Umi Ida. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian kami maafkan atas kalian dari setelah itu agar kalian bersyukur. Tasrifnya tsumma huruf athof, afawna fi'il madi, fa'ilnya na, angkum jar majrur, mim ba'di jar majrur, delika mudhof ilaih dari ba'da. Kemudian la'alla ini amil inna, Ustaz, ya, amil inna. Kemudian kum ini sebagai isim la'alla, taskuruna fi'il mudorik, fa'ilnya al-waw sebagai khobar la'alla. Kemudian Tasrif tadi ya, taskurun, ini ir'annya Ustaz, ya. bentar, tadi taskurun Ibu udah sebut Taskurun sebagai khobar la'alla. ya, tapi dirinci dulu taskurun fil Oh ya, mudhari. taskuru fi'il mudorik, al-waw fa'il sebagai khobar la'alla. Nah, ya baca tafsirnya. Tsumma tajawazna an hadhil fi'latil munkaroti wa qabilna taubatakum ba'da audati Musa raja'a an taskuru waha ala ni'amihi wa afdolihi Ala ni'amihi. ala ni'amihi wa afdolihi wala tatamadau fil kufri wa tuhyani. Kemudian kami memaafkan atas perbuatan mungkar kalian ini, dan kami menerima tobat kalian setelah kembalinya Nabi Musa. Dan agar kalian kami berharap agar kalian bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, dan tidaklah kalian berlarut-larut dalam kekufuran dan kedurhakaan. Bukan tidaklah, tapi janganlah, ya. Janganlah kalian berlarut dalam kekufuran dan kedurhakaan. Baik, ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakah Ustaz, wa iyaka. Summa afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian kami maafkan kalian setelah kalian melakukan ya perbuatan tersebut, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Dari ayat ini
kita melihat betapa Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa-dosa manusia. Ya, kaum Bani Israel yang begitu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, baru saja diselamatkan dari kejaran Firaun, lalu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, sekembalinya Musa alaihissalatu wassalam kepada mereka, yang mereka pun dinasihati oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dan mereka pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah pun menerima taubat mereka. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Kalau dosa kesyirikan saja bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang melakukan taubat secara ikhlas, apalagi dosa selain syirik, ya. Karena dosa syirik merupakan dosa yang paling besar. Kalau dosa selain syirik itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sekalipun ya kita tidak memohon ampunan secara spesifik, secara khusus gitu. Adapun dosa syirik tidak akan diampuni dosanya sampai seseorang bertaubat darinya secara khusus. Ya, karena memang syirik ini adalah kezaliman yang paling besar, dosa yang paling besar, karena bisa menggugurkan keislaman seseorang. Seseorang yang melakukan kesyirikan dan dia mengetahui bahwasanya itu syirik dan itu dilarang dalam Islam, maka jelas dia telah jatuh ke dalam kekufuran. Ya. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-53. Silakan Pak Edi. Mana Pak Edi nih? Tapi mungkin yang lain dulu ya. Abu Dahyalis ya. Ustaz. Silakan Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa il ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ketika kami berikan kepada Musa Alkitab dan Al-Furqan agar kalian mendapat petunjuk. Wa harfu istisnaf id zorof ataina atau fi'il madi na sebagai fa'il, Musa maf'ul bihi, Alkitabah maf'ul bihi kedua Ustaz ya. Betul. Wa harfu atfin al-furqana ini maktuf atau maf'ul bihi juga Ustaz? Maktuf. Maktuf Kan ada wawunya. Maktuf ke Alkitabah ya. Nah. La'alla harfu nasbin, kum isim dari la'alla, tahtadun fi'lun mudhari sebagai khobar dari la'alla. Tahtadun fi'il mudhari, wawunya fa'ilnya. Nah, jumlahnya sebagai jumlahnya sebagai khobarnya la'alla. Tahtadun sebagai khobar la'alla. Nah. 63. Wazkuru in amatana alaikum. Wazkuru itu hamzahnya hamzah ke belakang, Bu. Wazkuru ni'matana. Wazkuru ni'matana alaikum hina a'tayna Musal kitaba al-faraqa bainal haqqa al-fariqa bainal haqqu wal batilu. Kalau setelah zorob tuh majrur, mudhaf ilaih dia. Bainal haqqi wal batili wa huwa Tauratu likai tahtadu min dhalalati. Ingatlah nikmat kami kepada kalian ketika kami telah berikan kepada Musa Alkitab
sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan dia adalah Taurat. Likai supaya kalian mendapat petunjuk dari kesesatan. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Wafika jazakallah. Wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa sebuah kitab. Wal furqana, dan pembeda. Al-Furqan ini adalah istilah untuk kitab yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana kebenaran dan mana kebatil. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah dari kitab tersebut. Dan tentu yang dimaksud dari Alkitab di sini adalah kitab Taurat. Sebagaimana tadi disampaikan di dalam ayat yang ke berapa tadi ya? Ke-51 ya. Allah mengatakan bahwasanya wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Dan ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam. 40 malam ini dalam rangka menerima Taurat ya. Dalam rangka menerima Taurat. Setelah 40 malam, maka Allah berikan kepada Musa, wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqana. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya, sebuah kitab dan sebuah pembeda antara yang hak dengan yang batil, agar kalian mendapatkan petunjuk, ya, dengan membaca kitab Taurat tersebut. Jadi kita lihat bahwasanya Bani Israel ini punya banyak keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Allah berfirman, "Summa faddaltukum 'alal 'alamin." Kemudian kami lebihkan kalian ya dibandingkan umat lain ya yang sezaman dengan kalian. Namun bersamaan dengan itu, ya itu tidak menjadikan mereka ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besar mereka masih saja kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa tadi nanya? Jadi maksudnya Alkitab Al-Furqan ini adalah gelar bagi Taurat. Ya. Jadi Taurat itu berupa kitab dan fungsi dari Taurat itu adalah Al-Furqan. Jadi ini bukan dua kitab yang berbeda, tapi sedang menyebutkan apa itu Taurat. Ya. Yang pertama Alkitab dia adalah sebuah kitab, ya, sebuah tulisan. Kemudian yang kedua dia adalah Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Sebagaimana Al-Quran pun, nama lain Al-Quran adalah Alkitab. Kemudian Al-Furqan juga. Karena di beberapa ayat, Allah menyebutkan Al-Quran sebagai Al-Furqan. Kemudian disebutkan juga sebagai Al-Huda, petunjuk. Ya, itu adalah fungsi-fungsi dari Al-Quran. Dan juga Taurat. Karena semua kitab yang Allah turunkan kepada manusia, maka fungsinya adalah untuk menjadi pedoman mereka. Ya, untuk menjadi petunjuk hidayah bagi mereka, dan juga pembeda antara mana yang hak dan mana yang batil. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-54 ya. Baik, kita minta Ibu Reni ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah berbuat zolim kepada diri kalian dengan kalian mengambil anak sapi ya, dengan mengambil anak sapi. Fatubu, maka bertaubatlah kalian kepada ya Tuhan yang menjadikan kalian
Dan Bunuhlah. fataba alaikum, ya. Dan bunuhlah. Belum Ustaz? Yang mana Ini tadi? masih faktulu anfusakum kan sekarang? Tunggu, hilang. Mana sih tadi? Oh ya. Ya, faktulu anfusakum dan bunuhlah diri kalian, dan yang demikian itu lebih baik bagi kalian di sisi Pencipta kalian. di sisi pencipta kalian, dan bertaubatlah kalian. Enggak, fatabalaikum. Dan Dan Allah pun menerima taubat kalian. Ya, dan Allah menerima taubat kalian. Sesungguhnya Dia Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Apa namanya? Jadi lupa nih Ustaz. Jadi astagfirullah. Atof ya, harfu atfin, dzorof, ataina, fi'il maldi. Kok ataina sih? Bukannya kola ya? Subhanallah, yang lompat. Kola fi'il maldi. Musa fa'ilnya. Liqaumi itu jar majrur, hi mudhaf ilaih. Ya harfun nida, qaumi munadanya. Inna itu harfun nasbin wa taukid. Kumnya isim inna. Zalamtum itu fi'il maldi, fa'ilnya tum. Ini sebagai khobarnya inna. Anfusakum, anfusa itu maf'ul bih dan kumnya mudhaf ilaih. Bittikhadhi jar majrur, kumnya mudhaf ilaih. Al-ijla maf'ul bih. Mana fi'ilnya? Oh, tadi fa'ilnya Ustaz? Saya nanya fi'ilnya, al-ijla. Bittikhadhikum. Oke. Oh iya ya. Berarti kalau ini mah maf'ul bih ya, Ustaz ya. Maf'ul mudhaf ilaih maksudnya. Bukan yang mana? Al-ijla maf'ul bih dari bittikhadhikum. Ya, dari ittikhad. Ittikhad ini masdar yang beramal seperti amalan fi'il. Iya. Oke. Baik, lanjut. Fa harfu atfin, tubu itu fi'il amr. Wau ya fa'ilnya. Ila bari itu jar majrur, kumnya mudhaf ilaih. Fa harfu atfin, uqtulu fi'il amr dengan wau fa'ilnya. Anfusakum, anfusa maf'ul bih, kumnya mudhaf ilaih. Dzalikum itu kalau dzalikum itu ini ya Ustaz ya, mubtada ya. Gimana? Dzalikum mubtada bukan ya Ustaz? Dzalikum khairul lakum. Ya, mubtada ya. Karena dari maknanya jelas mubtada. Ya, dzalikum mubtada, khairul lakum ya sebagai khobarnya, atau khairun khobarnya. Lakum itu jar majrur, inda ini dzorof ya. Bari atau jar majrur aja ya Ustaz ya bilangnya. Kumnya mudhaf ilaih. Fa harf kok kumnya mudhaf ilaih sih bikum jar majrur dong. Inda bari'ikum. Oh iya, afan. Ana pikir bacanya bikum. Afan ya benar. Kumnya mudhaf ilaih. Fa-nya ini di sini harfu atfin aja Ustaz ya. Boleh. Ya, tabanya apa namanya fi'il fi'il madhi ya. Fataba alaikum jar majrur. Innahu, innanya harfu taukid wa nasbin. Hu-nya isim inna. Kemudian innahu huwa-nya ini bukan. Huwa mah ini ya Ustaz. Apa namanya kayak tadi bukan badal ya? Ini namanya apa deh? Domiru faslin ya. Domir mufaslin. Domir mufaslin. Ya, bukan. Domiru faslin. Oh, domiru faslin. Domiru faslin. Okay. Apa sih maksud dengan domiru faslin, Bu? Saya nanya ini apa domiru faslin? Domir ya ini apa namanya kata ganti kan. Jadi domiru faslin itu kan pemisah.
dia fungsinya memisahkan antara mubtada atau khobar atau antara isim dengan khobar. Kalau kita lagi bahas kana inna. Oke. Iya. Kenapa ada domir pemisah ini? Supaya khobarnya boleh ma'rifat, Bu. Karena kalau nggak ada huanya, nanti khobarnya jadi na'at. Iya, iya. Kayak gitu. Itu fungsi dari domir faslin. Iya, Ayo, lanjut. Ya, huwa domir faslin atau wabunya itu jadi khobar, jadi khobar inna ya. Kemudian ar-rahim juga apa ya, naat ya. Bukan naat apa ya, naat ya Ustadz ya? Enggak, kan tadi atau abu apa? Khobar Apa? kan? Iya, khobar. Berarti ini khobar juga ya. Ar-Rahim khobar juga. Khobar juga. Tafsirnya 54. Wadhkuru ni'matana 'alaikum hina qala Musa liqaumihi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla ilaha fatubu ila khaliqikum bi anna yaqtul ba'dukum Bi an yaqtula ba'dukum ba'do. Wa hadza khairul lakum inda khaliqikum minal khuludil abadi finnar. Ini famtasiltum dzalika famtasaltum. Imtasala. Famtasaltum dzalika famannallahu alaikum biqabulin taubatakum. Enggak, jangan tamin biqabuli taubatikum. Biqabuli taubatakum. Taubatikum. Taubatikum. Kira ini nih oke. Oh, ini jadinya Dofilai. Ya. Oke. Innahu ta'ala huwa tawwabu liman taba min ibadihi ar-rahimu bihim. Dan ingatlah dengan nikmat kami kepada kalian ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kalian telah menzolimi diri kalian dengan menjadikan anak sapi sebagai Tuhan, ya. Dan maka bertaubatlah kepada pencipta kalian dengan cara membunuh sebagian dari yang lain. Sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Dengan cara sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Dan ini lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan kalian daripada kalian masuk ke dalam neraka dengan selama-lamanya atau abadi. Ya, daripada kekal abadi di neraka gitu. Daripada kekal abadi di neraka. Maka kalian pun melakukannya dan Allah menganugerahkan kepada kalian dengan diterimanya taubat kalian. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Dia adalah yang Maha Pengampun, menerima taubat, maksudnya menerima taubat dari siapapun yang bertaubat kepadanya. Ya, benar. Maha penyayang dan maha penyayang kepada mereka. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian sendiri dengan mengambil patung anak sapi ya sebagai ilah, sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini masih menjelaskan kisah yang sebelumnya, di mana setelah mereka diselamatkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun, lalu kemudian Allah mengilhamkan kepada Nabi Musa alaihissalam agar beruzlah ya, menyendiri selama 40 malam untuk menerima Taurat. Ya di masa yang hanya 40 hari tersebut, ya ternyata malah ya digunakan kesempatan yang sedikit ini untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kezaliman yang paling besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berulang kali mengatakan innakum zalamtum anfusakum. Sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian. Karena dengan sebab kalian melakukan kesyirikan,
itu bisa membatalkan keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sekembalinya Musa alaihissalatu wassalam, Musa pun murka kepada mereka, kepada Bani Israel, lalu meminta ya solusi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saking besarnya kejahatan yang mereka lakukan, kezaliman yang mereka lakukan karena telah menjadikan patung anak sapi sebagai ilah, maka cara taubatnya adalah fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Maka bertobatlah kalian kepada pencipta kalian. Dengan cara apa? Faqtulu anfusakum. Maka bunuhlah ya diri kalian sendiri. Dzalikum khairul lakum. Ya, yang demikian itu lebih baik bagi kalian di sisi pencipta kalian. Fataba 'alaikum, maka Allah pun menerima taubat kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha menerima taubat, lagi mengasihi, menyayangi hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, para mufassirin ya memang di sini tidak dijelaskan ya, tapi di banyak kitab tafsir yang lain dijelaskan bahwasanya ya mana dari faktulu anfusakum ya. Oh, di sini jelasin ya, afwan. Di sini dikatakan bi an yaqtula ba'dukum ba'dha ya. Sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Jadi ya di kitab yang lebih besar ya dijelaskan bahwasanya Bani Israel ini yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan, diminta bertaubat dengan cara saling berperang satu sama lain. Jadi dibagi menjadi dua kelompok, ya. Kemudian mereka saling membunuh satu sama lain dengan jangka waktu tertentu, ya. Kemudian setelah jangka waktu tertentu, ya, sebagian mereka ada yang mati, sebagiannya lagi ada yang dibiarkan hidup. Maka inilah bentuk taubat yang mereka lakukan, ya. Dan memang syariat setiap nabi itu berbeda-beda ya. Kalau dalam syariatnya Nabi Muhammad SAW, maka cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama dengan menyesali perbuatannya, kemudian dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun salah satu syariat yang berlaku untuk umatnya Nabi Musa, terutama pada kejadian ini adalah mereka diminta untuk saling berperang satu sama lain. Jadi makna dari faqtulu anfusakum bukan disuruh bunuh diri, bukan. Tapi mereka dibagi menjadi dua kelompok, lalu kemudian mereka saling memerangi satu sama lain. Sampai Allah menyatakan mengampuni mereka. Ya, jadi mereka dikasih waktu ya, sampai Allah mengampuni mereka. Dan memang Allah mengampuni mereka. Fataba 'alaikum. Karena kenapa? Karena innahu at-tawwabur rahim. Karena Allah itu Maha menerima taubat ya. Maha menerima taubat dan Maha penyayang kepada para hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya. Ini menunjukkan kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-55. Berarti Bu Mata lain yang belum ya? Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqah wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kalian berkata, ya Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah secara jelas. Maka Halilintar menyambar kalian dan kalian melihatnya. Dan kalian menyaksikannya. Ayo. Waw huruf ataf, id dzaraf, kultum fi'il madi. Kultum
Benar, afwan. Kultum fil madi terus. Fi'il madi, fa'ilnya antum, antumnya fa'ilnya, ya harfun nida, Musa munada, lan huruf nas, lan Lan itu apa? Lan harfun nasbin. harfun nasbin ya. Hmm. Harfun nasbin. Nu'mina fi'il mudhari. Ya kan Ustaz? Mudhari kan? Nu'mina mudhari, fa'ilnya nahnu. Nahnunya tadi ya ke kaum Musa itu. Laka jar majrur. Hatta ini huruf jar ya Ustaz? Hatta ini bukan huruf jar kalau setelahnya fi'il mudhari. Kalau setelahnya fi'il mudhari, hatta ini huruf nasab ya. Huruf nasab ya. Nasab, huruf nasbin. Nara fi'il mudhari. Mudhari fa'il mansubun bi hatta. Fa'ilnya nahnu. Allaha maf'ulun bi. Jahratan hal ya Ustaz. Jahratan hal ya, terus. Hal. Fa'akhazat fa'nya fa'nya ini jawab ya. Nah. Jawab. Akhazat fi'il madi. Fi'il madi. Fa'ilnya sa'iqatu. Kumnya maf'ulun bih. Waw huruf ataf. Antum mubtada. Ya, terus. Mubtada. Tanzuruna fi'il mudhari. Fa'ilnya wawu sebagai khobar. Ya. Baik. I'rabnya tafsirnya wazkuru iz qultum ya Musa lan nusaddiquka nasab lan nusaddiqaka fi anil kalami fi annal kalama ladzi nasma'uhu minka huwa kalamullahi hatta narallaha narallaha iyana fanazaltu naron emang fanazaltu fanazalat narun minas samai. Fanazalat naron minas samai. Narun minas samai. Narun minas samai ra'aitumuha bi'ayunikum faqatalatukum. Gimana? Faqataltukum. Naam. Faqataltukum bisababi bakum. Bisababi dunubikum. Dunubikum wajur'atikum. Iya. Wajur'atikum 'alallahi ta'ala. Dan ingatlah ketika kalian berkata, ya Musa, kami tidak akan mempercayai engkau pada kami tidak akan membenarkan ya. Membenarkan kat annal kalami bahwasanya perkataan yang kami dengar dari engkau adalah perkataan Allah sehingga sampai
kami melihat Allah dengan mata kami sendiri. Ustaz. Nah, Panazalat, maka kami turunkan api dari maka api langit. turun. Maka api turun dari langit. Ra'aitum, kalian dan kalian melihatnya dengan mata kalian. Lalu aku membunuh kalian karena dosa-dosa kalian. Wa jur'atikum, dan jur'atikum ini dosanya, dosanya. Dan dosa kalian terhadap Allah Ta'ala. Baik, barakallahu fiik. Jazakillah khairan. Wa fika barakallah wa jazakallah khairan. طيب وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah Subhanahu wa taala secara jelas. Maka kami sambar kalian dengan petir, wa antum tanzurun, dan kalian pun melihatnya. Ini pembangkangan yang lain dari Bani Israel ya. Dan ini menunjukkan betapa bebalnya mereka. Betapa mereka itu sangat kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berulang-ulang melakukan dosa besar lalu diampuni. Kemudian melakukan dosa besar lagi diampuni lagi, tapi tidak juga selesai. Baru saja diampuni dari dosa menyembah anak sapi dengan cara mereka saling berperang satu sama lain. Mereka lalu melakukan pembangkangan yang lain. Yaitu mereka mengatakan, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah secara langsung. Wal'iyadzubillah. Jadi kan tadi dijelaskan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam selama 40 hari itu untuk menerima wahyu berupa kitab Taurat yang merupakan petunjuk untuk Bani Israel. Namun sekembalinya Musa alaihissalam, kemudian Musa mengatakan bahwasanya beliau sudah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa Taurat, agar Taurat menjadi pedoman hidup bagi Bani Israel. Akan tetapi mereka mengatakan, kami tidak akan mempercayai bahwasanya Taurat itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala sampai kami melihat Allah secara langsung. Lihat, perhatikan. Dari ayat ini kita bisa melihat betapa ingkarnya Bani Israel. Betapa buruknya perbuatan Bani Israel. Berulang kali diampuni dosanya. Dan dosanya bukan dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa syirik. Dosa membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi setelah diampuni, mereka kembali melakukan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, kami tidak akan beriman kepada Allah. Kami tidak akan beriman kepada apa yang kau ucapkan wahai Nabi Musa, yang kau klaim Taurat itu sebagai firman Allah, sampai kami melihat Allah secara langsung. Waliyadzubillah. Ini merupakan bentuk pembangkangan lain yang dilakukan oleh Bani Israel. Dan memang inilah sifat mereka. Selalu kufur nikmat. Selalu membangkang. Selalu merupakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Makanya dari kisah ini kita mengambil pelajaran untuk mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin satu lagi karena yang ke-56 ini masih berkaitan. Silakan Ibu Hitrisia bisa Bu Hitrisia Bu Hitrisia? Baik. Kayaknya Pak Edi juga belum tadi Belum bisa tadi.
Baik Pak Edi kalau gitu. Silakan Pak Edi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Tsumma kemudian ba'atsnakum kami membangkitkan kalian min ba'di mautikum sesudah kematian kalian la'allakum tashkurun agar kalian bersyukur. Tsumma huruf ataf ba'atsna fi'il madzi dhamirnya na kum maf'ul bi mim ba'di jar majrur mautikum mudhof ilaih la'allakum tashkurun la'alla La itu namanya kalau mau dijelaskan harfut taroji. harfu taroji kum sebagai isim dari harfu taroji tashkurun fi'il mudhari dhamirnya wawu Bukan domirnya, fa'ilnya ya, fa'ilnya wawu. fa'ilnya wawu jumlah fi'il sama fa'il tashkurun sebagai khobar dari la'alla. Baik, ahsan. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ahyainakum min ba'di mautikum bis-sha'iqati litaskuruni ni'matallahi 'alaikum. Fahadal mautu aku batu lahum. Uku batun lahum. Summa ba'athahumullahu liistifai ajalihim. Istifai ajalihim. Kemudian kami menghidupkan kalian sesudah kematian kalian ikoti dengan suara yang keras. Ya, dengan sambaran petir. Ya. Dengan sambaran petir agar kalian bersyukur kepada nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Fahadal mautu maka kematian demikian ukubatulahum adalah hukuman ya. Adalah sebagai hukuman bagi kalian. Kemudian Allah membangkitkan kalian la istifa'il ajalihim untuk menyempurnakan ajal kalian. Sempurnakan ajal kalian. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian agar kalian bersyukur. Jadi ketika ya Bani Israil ini mengatakan bahwasanya mereka ingin melihat Allah secara langsung, maka Allah pun menghukum mereka dengan ya disambar petir ya, sehingga mereka pun mati. Lalu Allah pun bangkitkan mereka. Summa ba'atsnakum, kemudian kami bangkitkan kalian min ba'di mautikum, setelah kematian kalian. La'allakum tashkurun, agar kalian mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ya, kita menyaksikan ya betapa Allah itu Maha Pengasih kepada mereka. Yang mereka berbuat maksiat Allah ampuni. Berbuat maksiat lagi Allah ampuni lagi. Berbuat maksiat lagi Allah ampuni lagi. Begitu seterusnya ya. Ini menunjukkan ya betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada para hamba-hambanya. Makanya kita sebagai seorang muslim harus optimis. Kalau Bani Israil saja yang melakukan dosa, kezaliman, kemaksiatan yang sangat besar, itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalnya kita yang mungkin kezalimannya tidak ya lebih besar dari apa yang dilakukan oleh Bani Israil. Maka insya Allah ya kita harus optimis ya, harus roja, harus punya
penuh harap bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Meskipun jangan juga kita menyepelekan, ya, karena memang dalam Islam kita harus imbang antara roja dengan khauf, ya. Artinya harus imbang antara rasa takut kalau ibadah kita tidak diterima, kalau dosa kita tidak diampuni. Tapi juga dibarengi dengan roja, pengharapan. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Ini harus seimbang. Sehingga ya kita pun menjalani hidup secara seimbang. Karena kalau kita sangat meyakini Allah Maha Pengampun, maka yang terjadi adalah ya manusia akan ya mudah dalam berbuat maksiat. Karena dia sangat yakin Allah Maha Pengampun. Dan dia nggak punya rasa takut kalau Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Makanya harus seimbang antara roja dengan khauf. Antara pengharapan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang Bani Israel, ya. Kita lihat kisah-kisah yang sudah kita baca ini, wa'iyadzubillah, subhanallah. Mereka berulang kali melakukan kezaliman. Lalu Allah ampuni, namun tidak juga menjadikan mereka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di kisahnya yang terakhir, ya, setelah mereka diampuni dari dosa menyembah patung sapi, mereka minta agar mereka diperlihatkan ya wujud Allah ya dengan mata kepala mereka sendiri. Maka Allah pun murka kepada mereka dan Allah sambar mereka dengan petir sehingga mereka pun mati. Namun Allah membangkitkan mereka kembali. Artinya mereka sudah merasakan kematian itu seperti apa. Tapi Allah bangkitkan mereka kembali supaya apa? Supaya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nanti kita lihat di kisah-kisah selanjutnya, ya, sekalipun mereka diselamatkan dari kematian, ya, bahkan dibangkitkan dari kematian, tidak juga menjadikan mereka orang-orang Bani Israel sebagai orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal logikanya harusnya dengan banyak bukti nyata. Ya, ini bukan hanya bukti-bukti yang tidak terlihat, ini bukti-bukti yang mereka lihat sendiri, mereka rasakan sendiri. Tidak juga menjadikan mereka mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya seringkali ya bagi orang yang beriman ya tidak butuh bukti untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keyakinan kita yang hakul yakin tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bagi orang kafir 1000 hujjah, 1000 bukti nyata yang mereka alami sendiri tidak juga menjadikan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena prinsip orang yang beriman adalah sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat. Sedangkan orang kafir sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami bermaksiat. Sehingga di sini kita menunjukkan ya betapa mahalnya hidayah ya. Bagi orang Islam, bagi orang yang jiwanya, hatinya lurus, hatinya menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak butuh bukti nyata apapun selain firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan bagi orang yang kafir, ya seperti Bani Israel ini, banyak sekali bukti nyata yang Allah berikan kepada kalian. Allah selamatkan mereka dari kejaran Fir'aun. Kemudian, ya Allah ampuni mereka dari dosa menjadikan patung anak sapi sebagai Tuhan. Kemudian Allah binasakan mereka dengan petir. Lalu Allah bangkitkan kalian. Allah bangkitkan mereka. Tapi tidak juga menjadikan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada kisah-kisah selanjutnya yang nanti kita akan baca besok insyaallah Ta'ala, mereka kembali melakukan kezaliman yang lain. Ya. Jadi nanti kita akan lihat ya bagaimana Bani Israel ini sangat membangkang ya dan sangat kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin materinya sampai sini dulu. Mungkin kita baca beberapa pertanyaan yang masuk. Bu Reni bertanya, apa hikmahnya dari perintah untuk saling membunuh ini, padahal membunuhkan dosa? Taib, jadi memang syariat setiap nabi itu berbeda ya, antara satu dengan nabi yang lain. Dan karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jelas tidak dosa. Karena memang yang memerintahkan untuk bertaubat ini adalah dengan cara seperti ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara hikmahnya adalah, tadi disebutkan di tafsirnya ya, hikmah kenapa mereka saling membunuh, karena itu lebih baik daripada mereka harus hidup kekal di dalam neraka. Ya.
Karena kalau Allah tidak ampuni dosa mereka, maka jelas mereka mati dalam keadaan kafir. Ya. Karena menyembah patung sapi ini merupakan kesyirikan, dan kesyirikan merupakan pembatal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilihannya adalah apakah mau hidup kekal dalam neraka atau ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara saling membunuh satu sama lain, saling berperang satu sama lain. Maka dari sisi hikmah tentu lebih baik mereka saling membunuh di dunia, lalu mereka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan ya, Allah biarkan mereka mati dalam keadaan kafir. Jadi hikmahnya itu ya, tadi di tafsir disebutkan bahwasanya itu lebih baik daripada ya wa hadza khairun lakum inda khaliqikum minal khurudil abadi finnari. Dan ini yaitu saling berperang satu sama lain lebih baik di sisi Rabb kalian, sisi pencipta kalian, daripada hidup kekal abadi dalam neraka. Jadi itu adalah hikmah kenapa mereka diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling membunuh. Bu mata lainnya bertanya, kenapa ya qaumi artinya kaumku, tapi nggak pakai ya. Ya, karena memang ya-nya dibuang. Justru bukti bahwa ada ya-nya itu adalah kenapa dia kasroh. Padahal dia tidak majrur. Jadi memang ya qaumi itu ya-nya dibuang. Asalnya ya qaumi kayak gitu. Apakah tobat dengan membunuh itu dapat disamakan dengan mati yang dirajam, dosanya diampuni? Ya intinya setiap nabi itu memiliki syariat yang berbeda-beda ya. Antara satu nabi dengan nabi yang lain itu punya syariat yang berbeda-beda. Kalau dalam Islam memang ada hukuman seperti rajam ya bagi orang yang berzina yang sudah menikah, maka dihukumnya dengan dirajam sampai mati. Dan ini pun ya kalau logikanya sama, logika hikmahnya sama, daripada ya dia hidup di dunia dengan hina, kemudian di akhirat pun akan disiksa di neraka, maka lebih baik ya dia dirajam di dunia supaya nanti di akhirat ya dia tidak lagi disiksa. Ya. Sama dengan Bani Israel, daripada mereka dibiarkan seperti itu, ya. Kemudian mereka nanti mati dalam keadaan kafir dan mereka dimasukkan ke neraka kekal di dalamnya, maka ya saling membunuh di antara mereka yang lebih baik bagi mereka. Nah, ya demikian pelajaran pada pagi ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.